wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rekreator Rohaniyah Aulia Utis Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Rahayu saking dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan. Suratul Qari'atil Makiyatun samanu ayatin. Suratul Qari'ah, ini suratnya sekarang tadi Al-Adiyat, sekarang surat Al-Qari'ah. Tapi kita simpulkan sendiri. Ya, Al-Qari'ah. Kita bacakan. Makiyatun ya, Qari'ah ini termasuk golongan surat Makiyah. Samanu ayatin, jumlahnya 8 ayat. Kita 8 ayat. Bisa hafal, sudah hafal kan? Ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'atu hari kiamat. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Ayat kiamatul lati takra'ul quluba bi ahwaliha. Apa maksudnya? Yang dimaksud Al-Qari'ah hari kiamat yakni hari kiamat alati takra'ul quluba, yang mengutuk hati-hati bi awaliha dengan perasaan takut. Hari kiamat itu hari di mana saat hati ini bergetar dengan getaran yang sangat keras. Saking takutnya, karena suara yang besar, getaran yang besar, gonjang ganjing, hati ini ratapan tubuh bergetar. Jadi suatu hari yang menggetarkan hati, bisa hati bergetar. Sudah pernah sering belum bergetar gitu? Oh, tiba-tiba ada lindu 8 kali kering, kok hati kita bagaimana? Ya, itulah kiamat. Hari kiamat. Al-Qari'ah. Oke ya. Mal-Qari'ah. Lalu apa sih hari kiamat itu? Nah, ditanya sekarang. Apa sebenarnya hari kiamat? Tahwilun risa'liha, yaitu hari yang membuat takut. Risa'liha karena urusan-urusan kiamat itu bahwa tahu dan tahu kobar dari kobar. Karena hari kiamat itu gunjang gandinya hari kiamat. Lalu sangat padanya menakutkan. Itu adalah kiamat. Al-Qari'ah itu. Wama adroka mal-Qari'ah. Wama adroka, dan tahukah kamu mal-Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Apa itu hari kiamat? Itu diterangkan oleh Allah. Allah yang menanyakan, kemudian Allah memberi penjelasan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Hari kiamat itu adalah yauma, suatu hari yakunun nasu, yang manusia itu menjadi. Yang keadaan manusia, yakunu itu kata dari kana yakunu, kun, jadi atau ada. Keadaan manusia pada hari itu kal farosi, seperti belalang. Seperti laron, boleh juga aneh-aneh. Ya juga bahasa Indonesia kan banyak lah. Ya serangga lah. Kalau bahasa banyak. Kalau mau gampang ya seperti belalang.
Al-Farod, al-maksus yang bertebaran, yang geletak. Belalang bertebaran ini keleleran, Pak. Baru keleleran. Biasanya kan dia lompat sana terbang sana. Ini keleleran. Karena Pak, manusia bentuknya seperti belalang yang sudah diprotolin sayapnya dan sudah diprotolin sotangnya. Sotang tahu nggak kan ada kaki, ada kaki belakang yang bikin dia lompat kencang itu. Nah, sotang namanya itu. Sudah diprotes, bulunya juga sudah potol, copot. Jadi tinggi parah aja gitu. Keleleran, jadi nggak bisa terbang, nggak bisa, ya udah nggak bisa pola. Gede. Besok yang ngomong gede kayak kiamat loh. Apa kiamat? Gede kayak kayak walang. Diprotoli sorange taruh lari. Terus kayak sama kaki panjang itu terus kalau Rasul maksud. Nah, kiamat kayak gitu kondisinya. Nah, nanti itu kan sanepo ya. Ya gitu gede gitu. Tapi apa? Tapi bingungnya Pak. Orangnya bingung itu nggak bisa mikir misalnya iso sudah angen-angen yo ingat-ingat terus ora iso ingat gitu kayak apa yo ya kan saking bingungnya bahkan ada keadaan makanya saya kalau ada kok orang itu misalnya bangun ini mikirin apa sih ini iya kan jadi yang dipikir apa sudah ini orang ini ngomong ini apa yang orang itu sebenarnya ini saya itu sombong uang. Aku tuh dulu Pak diwanti-wanti. Enggak boleh. Dong, ojo sok sombong uang. Ora. Iya benar. Mbak kula lho. Ini sombong uang. Ini kan uang nih. Kalau bahasa sehari uang. Nah ini sini itu sombong uang. Ini mau juga. Ini yang ini biasa deh. Kalau ngaji ini lho, ngaji lu tegar lho. Kira-kira kan rokokan, timbangannya ini loh. Lain Bamin. Jangan kiamat. Orang itu cuma 2.000. Nek gak ngene, yang ini, yang dilarang kok pas bahas ngono kok Mbak Min lagi ngene ya. Jadi mesti saya kena gocon. Ya Allah. Aja ayat soalnya. Malam kan orang-orang ya. Iya. Ini sekarang itu orang-orang. Pokoknya Pak Dewan itu pun dilarang. Sorry Bang. Ya enggak. Enggak nekat lu raga dulu ya. Ngomong nih. Ganti ini Bang. Yang itu kayak gogon itu kayak. Kayak gogon. Gogon ya. Keren itu Pak. Selfie. Enggak, bahasanya dulu kalau nulis saya gitu. Dong. Biasa sombong wah, ora kalau bahasa kita kan pamali ya. Iya. Artinya wis susah kaya apa, aja dikekep tonggo. Awake dhewe iku ora mangan, ora dikekep tonggo ora ngerti. Dia nek tonggo HP terus nek tonggone hasud disyukurno kowe. Bener lho. Nah, itu dampak-dampak pelajaran yang bisa kita ambil dari kata-kata ora elok. Nggih, sabar berarti. Angger kene iki mesti Pak Warno lagi ra genep. Ngono dalam hati Pak Warno lagi ra genep. Nah, lagi genep apa? Lagi genep yo bos, aku tuh pamit. Bos ndek kae lagi genep. Dia lagi terima. Aku sebenarnya ganjil. Lagi ganjil ini. Oke, lanjut ya. Yauma yakunu nasu kal faratil maksud. Itu manusia, kondisinya kayak gitu. Wa yakunu jibalu kal ihnil manfus. Wa yakunu jibalu dan keadaan gunung-gunung, kondisi gunung-gunung kal ihni seperti bulu. Bulunya kayak bulu. Apa? Al-manfus yang dicerai-beraikan. Seperti bulu yang ditiup angin kencang. Bisa nggak? Pernah lihat? Saya pernah lihat. Dulu jauh bersama anak-anak, tak pernah lihat. Waktu Gunung Agung,
Aku pernah berdua Pak tahun berapa sebelum tahun keluar sama anak. Saya waktu itu ngambilin abunya itu dari daun pisang, dari daun talas, pisang yang tinggi, daun talas. Itu kan dari gunung, bertebaran seperti debu. Untung nggak debu itu. Dari mana? Dari gunung nggak? Itu lokal itu loh. Bagaimana kalau semua gunung bareng? Kondisinya kayak gitu. Ayo, gunung Salak, gunung Ciremai, gunung Kidul, gunung apa? Iya. Itu baru lokal itu. Malang, gitu ya, Lumajang. Lihat kondisinya. Kondisinya hari itu gunung-gunung seperti bulu yang bertebaran, ditiup angin. Manusia seperti belalang yang nggak ada sotannya, nggak ada bulunya. Tonggoan. Kami itu tonggoan. Mau ngopi, beneran di kopi oke. Bisa dipahami ya? Ya. Baik aku menuju Bandung kali ini masuk. Akibat sekarang bagaimana? Yang bisa kita ambil pelajaran yang paling pokok, kesimpulan yang ada, Allah simpulkan. Pada hari itu, Pak amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Pak amma maka adapun man sakulat orang-orang yang berat mawazinu timbangan amalnya. Wazan itu timbangan. Saat itu orang-orang yang berat timbangan amalnya fahuwa fi isati rodiyah, maka dia fi isati berada dalam kehidupan. Maisah itu kehidupan. Kenapa biasa cari maisah? Berarti cari nafkah kehidupan. Tapi isah dia berada dalam kehidupan rodiyah yang penuh dengan keribuan, senang, adem, ayem. Karena ridho, makanya ridho itu puncak Pak. Puncak Lailatul Qadar, Lailatul malam Qadar ketetapan. Siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Itu orang-orang yang sudah bisa melaksanakan to'at yang namanya to'at batin. Apa to'at batin yang tertinggi? Ridho biqadailah. Ridho, seneng, legowo, lilo terhadap seluruh ketetapan dari Allah, baik maupun buruk. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Siapa yang sudah bisa menepati rukun iman yang nomor 6, dijamin hari itu dia kiamat timbangan amalnya mesti lebih berat. Timbangan amal baik pasti lebih berat. Kenapa? Semua dia sikapi dengan ridho. Semua ketetapan Allah diterima baik maupun buruk, datanya dari Allah. Karena semua yang di sisi Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang batil. Baik buruk itu persepsi manusia. Baik kata siapa? Baik kata saya belum tentu baik menurut jenengan. Kira benar? Buruk kata saya belum tentu buruk kata jenengan. Tapi yang datangnya dari Allah tidak ada batil. Robbana ma'orata ada karena itu. Makanya ahli surga adalah pertama rodiyatan, orang yang rindu dengan segala ketetapan Allah. Jadi dalam sehari itu dia nggak banyak mikir macam-macam. Bangun tidur nggak usah macam-macam. Jadi bangun tidur itu kan dalam hatinya apa yang akan dilakukan oleh Allah untuk saya hari ini. Apa yang akan dilakukan oleh Allah untuk saya hari ini? Berarti tugas saya hari ini mempersiapkan diri terhadap
berbagai macam kemungkinan yang akan didatangkan oleh Allah untuk saya saat ini. Selesai. Jadi begitu datang apapun yang datang, baik maupun buruk, kita dalam kondisi siap. Enak gak? Kaget gak kalau kita siap? Enggak, saya sudah siap untuk menerima itu. Saya sudah siap untuk menerima itu. Esok-esok kok dicelatur bojo, ngopi rokokan, orang usah siap, ya kok. Mana? Adem. Bisa dipastikan? Bisa. Mau dibuktikan? Bisa buktikan. Udah dibuktikan. Esok-esok dicelatur bojo, pagi-pagi diomelin gini, ngopi rokok halan-halan. Adem dulu. Kenapa sih ya Pak? Tapi ketika sampai bangun tidur, apa yang akan saya lakukan hari ini? Itu namanya sudah menentukan Tuhan. Amal. Manusia la haula wala quwata illa billah. Dan ternyata apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan belum tentu jadi. Bisa aja gagal. Beda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena lebih baik kita mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan yang akan didatangkan oleh Allah kepada saya saat ini, di sini, sekarang. Terus, enggak? Iya, terserah apapun yang didatangkan oleh Allah. Anda siap? Coba dah siap. Coba dah. Lebar ini kalau kita mata ini siapa dah? Oh, kaget mati sampai. Ini sama bunga mau balik mati. Belum dah. Nah itu namanya sama dari itu aku nunggu suaraku. Ayo. Loh, ini menungso angel. Ibu ya. Tapi ya ini nunggu suaraku jangan pasang itu. Jangan dulu. Boyo. Aku berani Pak. Takdir manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan, dicatat 50.000 tahun sebelum bumi langit seisinya diciptakan. Jadi nggak perlu takut kalau emang nggak takdirnya hari ini mati, buat rumah dimubahala bukan dono orang mati. Kok itu mubahala bolak balik karena ini mati. Siapapun pelakunya. Betul apa tidak? Fakta apa tidak? Malah oleh bodoh ayu. Polisi lagi bodoh. Ini enggak? Pejabat tinggi lagi di Pertamina ya. Padahal disumpahi ya kan? Enggak ada catatannya yang memudik gitu. Kalau siap tak bisa tenang. Ya siap. Ya bukan memuji, tapi kan ini hanya contoh. Contoh dari kenyataan yang ada dalam hidup kita. Jadi kita jangan gampang dibohong-bohongin orang. Kita punya Tuhan kok. Benar? Makanya Tuhan itu mau awi jajain. Allahumma anta rabbi wa rabbul falaq. Auzu bika min syarri nafsi wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kejahatan orang yang hasud dan dengki kalau dia dengki. Silahkan kalau tidak percaya. Yang penting saya jangan dengki sama orang. Nah, pilih jadi orang dengki apa pilih orang didengkiin? Didengkiin. Undang nesu. Oh, ntar marah. Banyak orang marah. Kalau siap itu Pak. Jangan begitu. Enak mana? Diomongin orang apa ngomongin orang? Diomongin. Nah, senang diomongin orang kalau ngomongin orang. Diomongin. Enakan diomongin orang. Senang mana ngomongin orang dengan diomongin orang? Ngomongin orang. Senangnya ngomongin orang. Ngomongin orang. Teorinya. Jadi apa diomongin orang? Susah lagi. Padahal Bisati rodia berada dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Dia hidup. Dia harus senang, penuh dengan kesenangan. Gak ada ini. Oh, aku tuh gue. Orang saya apa ini? Ini, pelana. Dia berbeda. Sama. Seneng aku ngene. Kalau
lagi ngaji lagi di praktek. Wes aja digawe susah. Enjoy bang, enjoy. Ya Allah enggak rodiatan. Cuma yang dipanggil kan rodiatan iya. Itu yang ya Tuhan nafsul mutmainnah. Gitu. Nah, sebaliknya ini kesimpulan dari semua kuda sampai dan lain sebagainya. Wa amma man khafat mawazinuhu fa umuhu hawiyah. Wa amma dan adapun man khafat orang yang ringan, khafat itu ya, khafat ringan. Kalau sakulat berat. Mawazinuhu timbangan amal kebaikannya. Mawazin itu timbangan amal. Barang siapa yang ringan amal kebaikannya, artinya amal keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Kalau yang pertama tadi amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Ya, pokoknya ada baik ada buruk lah. Ya kehidupan yang rodiah. Tapi kalau orang yang lebih ringan amal kebaikannya, timbangan amal kebaikannya ringan, ya keburukannya lebih berat daripada baiknya, Pak umuhu maka tempat kembalinya, hawiyatun adalah neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Wama adrokama ya. Dan tahukah kamu apakah yang disebut hawiyah itu? Aima hawiyatu. Apa itu hawiyah? Hawiyah adalah narun hawiyah. Hawiyah itu adalah api yang menyala-nyala, api yang sangat panas. Orang itu kok nggak ridho, kebaikannya nggak ada, mesti wongnya panas. Berungsang. Orang kok nggak punya kebaikan, kebaikannya sedikit, keburukannya banyak, lihat hidupnya di masyarakat, mesti panasan. Ngomong ini panas, ngomong ini mana, ngomong ini panas, ngomong lewat belok ini artinya panas. Itu namanya hawiyah. Ada orang ketawa, kita mau ketawa sendiri nggak? Artinya panas. Ono wong watu padahal lagi puluh muring. Jadi lagi puluh. Gimana? Jadi pikirannya yang ada apa? Energinya negatif. Nggak pernah berpikir positif. Cuma ada sampai siap orang itu. Wano, anjing lu. Gini. Nesu, nah kebanyakan orang nesu, marah kalau orang. Panas. Kalau saya kira dia, oh ya, baik bos. Gimana tuh? Apapun yang terjadi, kan itulah yang akan didatangkan oleh Allah kepada saya saat ini hari ini. Sekarang. Kenapa? Dicatat di sana bahwa saat ini hari ini dikatakan Allah akan datangkan orang yang akan mengatakan saya adalah anjing. Saya udah siap. Warno, anjing lo, siap bos. Terima kasih ya. Jangan minum ya. Bingung nggak? Iya. Jangan bingung nggak? Silakan jangan aku bingung. Kita baru bingung. Apa juga bingung itu? Lu kok seneng Pak? Nanya dong. Kok Bapak malah terima kasih? Terima kasih. Bukankah anjing itu adalah makhluk Tuhan yang lucu? Lucu nggak nih? Lucu. Dan dia selalu taat, patuh sama majikannya. Suruh jaga gerbangnya, jaga anteng. Ada orang ngurut sama majikannya. Timbangannya kamu benar. Anjing nggak boleh. Kalah. Kadang-kadang majikannya melek nolong. Aku nggak pernah pantung. Aku terima kasih punya alasan. Lu kok terima kasih? Loh, bukankah anjing itu makhluk Tuhan yang sangat lucu? Loh, saya pernah lihat anjing itu ditabui pakai itu Pak, pakai terbang, saling ya pergi ke hutan untuk mencari buruan, naik kuda. Ayo kudanya itu anjing kan melek-melek, ya kan? Disaringin.
naik ke atas ya, kan gue bedil tuh, terus nurut nggak itu? Lucu nggak? Lucu. Timbangannya kamu lucu kagak, nurut kagak. Apa ini? Nah, ini namanya selalu positif, berpikir positif. Masih ada di balik keburukan ada kebaikan, di balik kebaikan ada Burukan. Iya. Panggilan halo gimana? Aduh nggak hati, aduh nggak. Kenapa? Sinya itu memang itu ketetapan Allah bahwa hari ini saat ini Allah akan mendatangkan orang yang akan mengatakan saya anjing. Ini kan saya tuh bercanda. Iya. Baik karena saya dengan orang yang mengatakan saya anjing. Jadi dikatakan. Baik saja kan. Cirinya kalau Lailatul Qadar dia selalu jadi baik. Bukan begitu? Mulia mana saya yang dikatakan anjing dengan yang mengatur, yang aku manusia dan mengatakan saya anjing? Mulia yang dikatakan. Mulia mana? Matanya nggak awas yang ngatain saya anjing. Ngenyok di orang anjing. Matanya awas orang. Kenapa enggak? Matanya nggak awas. Kenapa? Ada nggak? Alhamdulillah. No, jadi yang tadi katakan sebelumnya inal insana li rabbil alamin, sebenarnya manusia itu kepada Tuhannya dia tidak pernah punya rasa terima kasih dan banyak kufurnya. Karena ini kan banyak syukurnya apa kufurnya? Berarti nggak cocok dengan umumnya manusia. Kebanyakan manusia pada begitu. Nih, aku Laura. Halo, jadi saya ngikutin kebanyakan orang apa enggak? Enggak. Apa kebanyakan orang genep, aku lara genep. Jangan ikutin Pak Jul. Pak Jul mau ora genep, seneng ora? Nesu. Tapi panas, Pak. Iya, panas, Pak. Tapi nek wong sing Rodia, iki sate Rodia, kemayu ketemu. Alhamdulillah ora genep. Kenapa? Gusti Allah ya ora genep. Ora genep itu apa? Pitir. Pitir apa? Ganjil. Inallah witro. Sebenarnya Allah itu ganjil kok ora genep. Yuhibul witro. Gusti Allah itu cinta, senang sama yang ganjil-ganjil yang enggak genep itu. Sama yang kepengen dicintai Allah. Jadilah orang yang tidak genep. Ini sama keseneng pengen jadi genep itu orang banyak akan tersesat dari jalan Tuhan. Halo bro, Lailatul Qadar apa tidak? Iya. Insya Allah kita bisa dapat Lailatul Qadar. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.